Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Anak-anak, selamat siang semuanya. Naharuka sa'id. Naharuka sa'id. Kaifa halukum? Baik, alhamdulillah. Anak-anak, hari ini kita pelajarannya apa? Pelajarannya apa hari ini? Pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baik, pada pertemuan yang lalu kalian sudah belajar tentang apa? Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Baik anak-anak, ketika kita membaca ini, ya, maka harus yakin, ya Allah, mudah-mudahan Engkau bisa menambahkan saya ilmu, sehingga apa yang kalian pelajari itu akan dimudahkan oleh Allah. Tapi kalau hanya sekedar membaca ini tanpa pemahaman, maka hasilnya pun akan berbeda. Ya, baik anak-anak, siap untuk belajar hari ini? Siap untuk belajar hari ini? Siap untuk menambah ilmu hari ini? Baik, sebelumnya seperti biasa anak-anak, sebelum pembelajaran kita awali selain doa adalah tadarus. Tadi pagi batasan tadarus kalian sampai surat apa? Surat apa? An-Nazi'at. Sekarang berarti surat Al-Infitar. Baik, kita baca bersama, diawali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'u fatarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu fujirat. Allahul alim. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan membawa keberkahan untuk kita semua. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita ada kontrak belajar ya. Kontrak belajar supaya kalian bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Pertama, tidak ada yang boleh tidur. Ngantuk boleh, tidur nggak boleh. Ya. Kemudian yang kedua, tidak ada yang bawa HP. Tidak ada yang baca HP, maksudnya tidak ada yang mainan HP. Ya, kemudian yang ketiga adalah konsentrasi. Yang ketiga apa anak-anak? Konsentrasi. Iya, pikirannya harus fokus antara otak, kemudian mata, telinga, hati, itu harus satu. Nah, Bapak mau uji daya konsentrasi kalian. Coba perhatikan anak-anak. Kalau Bapak bilang tepuk satu, wah gampang sekali ya, kayak anak TK ya. Ya, maka kalian tepuk satu. Kalau Bapak bilang tepuk dua, maka kalian tepuk dua. Kalau Bapak bilang tepuk tiga, maka kalian tepuk tiga. Bisa dites? Baik, tepuk satu, ya kompak. Tepuk dua, tepuk tiga, satu, dua, satu, tiga. Baik. Yang berikutnya, kalau Bapak bilang satu, maka pegang hidungnya. Ya. Kalau bilang satu, pegang hidung. Kalau bilang dua, pegang telinga. Kalau bilang tiga, pegang hidung ini dan telinga ini. Bisa?
Iya, bisa dites? Iya. Tadi satu megang apa? Hidung. Kalau dua megang apa? Kalau tiga megang apa? Secara menyilang. Baik, tes. Tes ya. Baik. Satu. Mana hidungnya? Pesek hidungnya. Dua. Oke, tiga. Ayo keliru. Dua. Satu. Oke, sekarang konsentrasi. Tepuk satu. Tepuk satu. Dua. Nah, berarti belum konsentrasi. Dua apa dua? Kan Bapak kalau bilang tepuk satu, tepuk dua. Ya, kalau satu, kalau dua. Nah, tadi ada tepuknya enggak? Enggak ada. Kenapa kamu tepuk? Belum konsentrasi. Ya, enggak percuma nanti kalau belum konsentrasi terus kita belajar. Baik, sekarang konsentrasi ya. Oke, tepuk satu, dua. Sip. Baik, dah konsentrasi. Alhamdulillah. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar ini, ya, larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Dan ini adalah implementasi dari surat Al-Isra ayat ke-32 dan surat An-Nur ayat kedua. Ya, namun sebelumnya anak-anak kita akan ketahui dulu KD-nya. Apa itu KD? Kompetensi dasar pada tema ini. Baik, kita akan menganalisis ya surat Al-Isra ayat 32. Maaf. Ya, kemudian surat An-Nur ayat kedua tentang menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ya, kemudian apa tujuan kita belajar hari ini? Yang pertama menjelaskan makna isi dari surat tadi, ya, surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat kedua. Tentang apa? Tentang perilaku menjaga martabat manusia dengan menjauhi perbuatan atau pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, berikutnya anak-anak, kita nanti hari ini insya Allah akan belajar ini beberapa materi. Yang pertama pengertian pergaulan bebas dan zina. Kemudian hukum zina, hukumnya apa? Kemudian dalil tentang zina. Kemudian macam zina dan hukumannya. Kemudian yang berikutnya dampak negatif dari perbuatan zina. Dan yang terakhir adalah kegiatan atau aktivitas yang menghindarkan kita supaya tidak melakukan zina atau tidak terseret dalam pergaulan bebas. Nah, anak-anak, sebelum Bapak menjelaskan ini semua, silakan kalian kerja kelompok, ya. Ini Bapak bagi tugas ini, kalian dengan bahasa sendiri, ya, dengan bahasa sendiri. Kira-kira yang kalian tahu tentang pergaulan bebas itu apa sih? Ya, kemudian sementara ini salah enggak apa-apa. Ya, namanya juga diskusi. Nanti Bapak akan membetulkan kalau ada yang salah. Kemudian hukum zina, ya, setahu kalian hukumnya apa? Kemudian dalil tentang zina, ya. Kemudian macam zina dan hukumannya, setahu kalian saja. Kemudian dampak negatif dari perbuatan zina, orang kalau sudah melakukan zina kemudian ketahuan oleh orang lain, iya, itu dampaknya apa bagi dirinya, ya, juga terhadap masyarakat sekitarnya dan keluarganya dan mungkin untuk anaknya, dampaknya apa. Dan selanjutnya anak-anak, ini yang penting, ini aktivitas apa yang bisa kita lakukan supaya kita terhindar dari pergaulan bebas dan, iya, zina. Nah, sekarang silakan Bapak beri waktu berapa menit? 50 menit untuk diskusi. 5 cukup? Ya, silakan 5 menit Bapak kasih waktu untuk mendiskusikan ini. Ya, tadi dibagi ya. Yang ini pengertian dan hukum zina kelompok 1,
Kemudian dalil tentang zina dan macam zina serta hukumannya kelompok 2. Ya, kemudian dampak negatif zina dan kegiatan yang menghindarkan dari pergaulan bebas dan perbuatan zina adalah kelompok yang ketiga. Silakan. 5 menit. Dihitung mulai sekarang. Bapak absen ya, sambil kalian hari ini siapa yang nggak masuk, Mas? Bunga. Ya nggak masuk aja ya. Bunga kenapa Bunga? Oh izin. Izinnya kenapa? Acara keluarga. Pernikahan? Oh, bunganya nikah? Oh enggak. Jadi pagar ayu. Ya, Bunga. Terus siapa lagi yang nggak masuk? Siapa? Oh, ikut Popda Akil. Terus siapa lagi? Baik. Mudah-mudahan yang sakit ya, kalau ada yang sakit kita doakan supaya disembuhkan oleh Allah. Yang sedang ada acara izin, mudah-mudahan acaranya lancar ya, tidak ada halangan apa-apa. Baik, silakan dilanjutkan tugas kalian hari ini. Lima menit ya, berarti angka jarum panjang di angka 6. Sudah, oke, disiapkan juru bicaranya, jubirnya yang sudah disiapkan juru bicaranya. Siap ya? Ya, sudah. Baik, sekarang kelompok yang pertama, silakan maju untuk memaparkan tugas kalian hari ini. Apa pengertian pergaulan bebas dan zina dan hukum zina? Silakan, Mas. Suaranya yang lantang. Pengertian zina dan pergaulan bebas. Zina adalah perbuatan keji, yaitu terjadinya hubungan biologis intim yang dilakukan laki dan wanita yang tidak ada ikatan pernikahan. Sedangkan pergaulan bebas adalah pengertian yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah hukum Islam tentang pengertian antara laki-laki dan wanita. Iya, terus Hukum zina. Hukum zina. Pelakunya layak mendapatkan hukuman berupa hukum cambuk 1 kali. Hukum bukan hukuman. Hukum beda dengan hukuman. Hukumnya haram apa halal apa wajib apa makruh apa mubah. Zina itu. Iya, itu hukum. Hukumnya haram. Hukumannya itu beda lagi. Nanti ada di poin ketiga. Ya, sudah ya. Berarti pengertian pergaulan bebas dan zina sudah tadi disampaikan. Kemudian hukum zina adalah haram. Haram itu apa, Mas? Perbuatan yang kalau dilakukan? Ya, kalau ditinggalkan? Dapat pahala. Jadi kamu menghindari zina dengan karena alasan taat kepada Allah itu dapat pahala. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus. Ya, insyaallah. Ya, berikutnya kelompok kedua. Ya, dalil tentang zina. Ya, kemudian macam zina dan hukumannya. Tidak apa-apa, Mas. Ayo, seadanya. Siapa yang jadi jubir? Ya, oke, belum. Sekarang kelompok ketiga sudah siap? Sudah. Ya, silakan jubirnya. Siapa namanya? Dari mana orang tuanya? Nomor sepatunya berapa? Sini, Mbak. Oke, dibaca yang keras ya. Dampak negatif zina. Selain mendatangkan dosa besar, zina juga memiliki banyak dampak negatif bagi pelakunya.
Salah satunya adalah penyakit menular seksual. Perbuatan zina sangat dibenci Allah, dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Menurut ajaran Islam, setiap pelaku zina layak diberikan hukuman berupa rajam. Kegiatan guna menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Selektif dalam memilih lingkungan pertemanan cukup berpengaruh dalam membentuk karakter seseorang. Berpendirian kokoh, memiliki pendirian yang kokoh membuat remaja tidak mudah terbawa arus pergaulan bebas. Ingat akan orang tua, mendekatkan diri kepada agama. Baik, Masya Allah, jawabannya sempurna ya. Iya, ini betul-betul dari pemikiran sendiri atau dengan diskusi? Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk selanjutnya. Ya, dalil tentang zina. Kemudian macam zina dan hukumannya. Kelompok yang kedua. Ya Mas. Baik. Kami dari kelompok berapa? Kelompok 2. Iya. Dalil zina adalah di antara lain surat Al-Isra ayat 32 dan surat Al-Furqan ayat 68. Ya. Allah telah menakdirkan anak Adam untuk melakukan sebagai dari zina. Macam-macam perbuatan zina, yaitu zina kalbi dan zina hati. Udah? Sudah. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus tangan untuk kelompok kedua. Ya. Baik, jawabannya sudah bagus ya. Akan tetapi mari kita pelajari lebih jauh. Barangkali ada kekurangan-kekurangan dari yang kalian sampaikan. Baik, ini anak-anak dalil yang berkaitan dengan larangan zina. Ada di surat Al-Isra. Ya, Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Perhatikan anak-anak, wala taqrabu. Kita dilarang untuk mendekati perbuatan yang menyebabkan nanti kita berbuat zina. Jadi mendekati saja nggak boleh, apalagi sampai melakukan. Ya, mendekati saja tidak boleh. Nanti kita akan pelajari perbuatan-perbuatan apa saja yang mendekatkan diri kita ke zina. Ya, nanti kita akan ketahui, akan pelajari perbuatan-perbuatan apa yang bisa menyebabkan kita terjerumus dalam pergaulan bebas ataupun zina, yang itu kita harus hindari ya. Kemudian anak-anak, ini ayat yang berikutnya berkaitan tentang zina, ini hukumannya. Ya, ini hukuman. Perhatikan anak-anak, hukumannya sangat berat. Ya, sampai mati, nanti ada yang harus dirajam sampai mati. Ya, az-zaniyatu waz-zani. Az-zaniyatu, pezina perempuan. Kemudian waz-zani, pezina laki-laki. Kalau pezina itu pasti ada perempuan, ada laki-laki. Nggak mungkin zina sendirian. Ya, laki-laki sendiri masa zina. Ya, perempuan sendiri ya nggak mungkin zina. Jadi kalau zina ya antara laki-laki dan perempuan. Baik anak-anak, kita lihat, kita akan amati gambar berikutnya. Ini siapa ini? Hah? Ya, ini yang seharusnya ada di sekolah, tapi malah iya, naudzubillah. Ya, ini bukan hayalan ya, ini bukan hoax, tapi memang ada dan banyak terjadi. Ya. Nah, ini juga dugem ya. Nah, ini. Masya Allah. Ini siapa ini? Oh enggak, bukan ya. Enggak tahu ini dari mana ini. Ya, kepalanya ditutup. Ya, pakai jilbab, tapi mulutnya juga enggak ditutup. Ya. Naudzubillah. Baik, anak-anak. Akhirnya apa? Yang terjadi apa? Jangan. Awas, hati-hati, itu doa lo ya. Ya. Baik.
Baik anak-anak, sebentar kita akan lihat sedikit video. Video apa ini? Lihat dong. Alif. Tetap bayar. Ini siapa ya? Alif. Mirip siapa ini? Alif Pak. Kok Anip semua sih? Artis Korea. Oh, artis ya. Jangan ngayal ya. Jangan ditiru ya. Jangan ditiru. Sekarang nggak model begini. Ya. Cinta ditolak. Anak-anak, kita masuk ke pelajaran kita hari ini. Tadi kalian sudah menyampaikan tentang ini ya, pergaulan bebas. Apa yang dimaksud dengan pergaulan bebas? Tadi sudah disampaikan oleh kelompok 1. Ya, sudah benar ya. Jadi pengertian dari pergaulan bebas, pergaulan yang tidak dibatasi oleh aturan agama maupun susila. Jadi agama itu punya aturan, masyarakat juga punya aturan. Tapi ini ada orang-orang yang melakukan perbuatan tanpa memperhatikan ini. Ya nggak peduli hukum agama mengatakan apa, nggak peduli haram, yang penting dia suka, yang penting dia enak, yang penting senang dan sebagainya. Ini hati-hati mas, ini masuk dalam kategori pergaulan bebas ya. Hati-hati, ini pergaulan bebas ini nanti bisa mengarah ke perbuatan ini. Ya, ini perbuatan ini diawali dari ini. Ya, diawali dari ini. Hati-hati ya. Setan selalu membuat perangkap untuk kita. Nah, apa itu zina? Ya, hubungan layaknya suami istri, berarti bukan suami istri, tapi melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh suami istri antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mukallaf atau balik atau belum balik. Ya, karena ada berita juga anak SD melahirkan. Pernah dengar? Ya, anak SD melahirkan berarti belum balik kan? Yang laki-lakinya belum balik.
Ya, jadi laki-laki dan perempuan yang balik ataupun yang belum balik tanpa ikatan pernikahan yang sah. Ini persis seperti apa nih? Tanpa pernikahan. Kayak apa ini? Ya kayak hewan. Hewan ada nikah enggak? Kalian pernah nggak lihat kambing menikah di KUA? Ya, atau ayam dengan ayam nikah di KUA, pernah lihat? Atau kucing sama kucing ke KUA? Ya, kalau ada kok manusia kemudian melakukan perbuatan ini tanpa ikatan pernikahan, berarti dia tidak beda dengan hewan. Ya, tidak beda dengan hewan. Kalian mau jadi hewan? Maka jangan lakukan perbuatan ini. Ya, baik. Ini tadi sudah dijelaskan anak-anak. Semua ulama mengatakan haram. Ya, semua ulama mengatakan haram. Dan itu sudah dijelaskan oleh Allah di surat ya Al-Isra ayat 32 tadi ya. Wala taqrabuz zina. Mendekati saja nggak boleh, apalagi sampai melakukan. Ya, zina termasuk dosa besar. Ya, zina termasuk dosa besar. Ya, bahkan anak-anak ketika kita melakukan melakukan zina ini, itu amalan-amalan kita yang lain bisa angus ya gara-gara perbuatan zina. Nah, ini ayatnya tadi kita sudah baca, kita lewati aja. Nah, macam-macam zina tadi kelompok 2 ya. Ada 2 anak-anak. Yang pertama zina muhsan. Zina muhsan itu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah, orang yang sudah pernah menikah, masih punya sudah pernah menikah. Ya, baik itu dia masih punya pasangan yang sah maupun sudah bercerai, kemudian melakukan zina. Ini masuk zina muhsan. Nah, ada juga zina ghairu muhsan. Nah, ghairu muhsan ini adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah. Ya, belum pernah menikah tapi melakukan hubungan suami istri. Ini namanya ghairu muhsan dan hukumannya didera 100 kali. Ya, diasingkan selama 1 tahun. Bahkan yang sudah menikah anak-anak, ini hukumannya lebih parah lagi ya. Dirajam atau dilempari batu sampai meninggal. Ya, ini di Arab diberlakukan seperti ini. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya membuat jerak, supaya tidak ada lagi orang yang melakukan. Baik, anak-anak, ini dampak negatifnya. Ya, perhatikan. Yang pertama, mendapat laknat dari Allah dan Rasulnya. Kemudian dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat. Jadi kalau ada orang ketahuan melakukan itu, otomatis masyarakat sekitar akan mengucilkan. Nasab menjadi tidak jelas. Ini anak nasab itu keturunan. Ya, hasil zina itu nggak bisa dinasabkan ke orang tuanya. Ya, bahkan anak hasil zina tidak berhak mendapat anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya, nggak bisa. Ya, misalkan fulan bin bapaknya nggak bisa. Bahkan ketika menikah, kalau anaknya perempuan hasil dari hubungan zina, maka walinya nggak boleh ini menjadi walinya, nggak boleh. Ya, karena tidak sah. Maka walinya nanti siapa? Walinya wali hakim. Ya, wali hakim itu berarti diambil boleh dari orang yang alim, bisa juga dari perwakilan KUA. Kemudian anak hasil zina tidak berhak mendapat warisan. Ya, nggak boleh dapat warisan. Kemudian menimbulkan berbagai jenis penyakit kelamin, ya seperti AIDS, dan ini penyakit yang membahayakan ini. Ya, sampai sekarang belum ada obatnya. Ya, sampai sekarang belum ada obatnya. Begitu orang menderita ini, ancamannya mati. Ya, AIDS, penyakit kelamin. Ya, penyakit kelamin. Baik. Nah, ini anak-anak supaya kita terhindar dari pergaulan bebas maupun zina, ini aktivitas-aktivitas yang perlu kita lakukan. Ya, diantaranya menutup aurat. Laki-laki dan perempuan ditutup auratnya. Ya, perempuan harus tahu batasan auratnya dari mana sampai mana. Ya, ya, semua anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan harus ditutup ini. Ya, laki-laki juga begitu. Laki-laki ada batasan auratnya yang boleh dikeluarkan.
Laki-laki berarti auratnya dari pusar ke lutut. Selain itu boleh diperlihatkan. Nah, kemudian memilih teman bergaul yang soleh. Ini juga berpengaruh anak-anak ya. Teman itu berpengaruh, mewarnai kehidupan kita. Kalau teman kita soleh, insya Allah ya, kita akan menjadi soleh. Kemudian menghindari tempat-tempat maksiat yang dapat memberikan peluang dan kesempatan untuk berzina. Jangan sekali-kali kamu karena penasaran, misalkan dulu ketika masih ada di mana tuh? Di Surodadi ya, apa namanya tuh? Yang dari sana siapa? Peleman. Ya, mungkin kalian dulu sebelum ditutup ya sama pemerintah, kalian penasaran datang ke sana. Ini kalau keseringan ke sana, oh nanti ditawari sama ya, sama ya. Kemudian hindari perilaku yang menjurus kepada perbuatan zina. Contohnya apa? Pacaran. Nggak boleh ya, pacaran. Berdua di tempat sepi, nggak boleh. Kemudian berciuman, pelukan. Kalau sama jenis nggak apa-apa ya. Kemudian menonton tayangan media yang mengandung pornografi atau membaca bacaan yang mengandung, iya, ini harus dihindari ya, supaya kalian tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Berikutnya, mengisi waktu dengan berbagai kegiatan positif, contohnya buku agama, menghadiri majelis taklim, aktif dalam organisasi, apapun organisasinya, kecuali organisasi yang dilarang. Ya silakan, misalkan ke masjid, organisasi masjid, organisasi sekolah, ya OSIS, atau mungkin di rumah ada karang taruna atau remaja dan sebagainya. Ini harus banyak diikuti ya, supaya kalian tidak banyak melamun ya, waktunya tidak banyak kekosongan. Berikutnya, memperbanyak mengingat Allah. Ini yang kita lakukan di sekolah kita ya, yang kita lakukan supaya kalian terhindar dari perbuatan-perbuatan itu. Nah, sekarang apa anak-anak hikmahnya? Ya, menjaga harga diri, kehormatan dan martabat kemanusiaan. Ya, alangkah murahnya ya kalau kemudian harga diri yang sangat berharga kalian jual dengan harga yang nggak seberapa, hanya untuk meraih kenikmatan yang sesaat. Kemudian menjaga keturunan agar terhindar dari ketidakjelasan nasab. Jadi biar jelas ya, fulan bin fulan jelas bapaknya itu sah gitu ya. Nggak boleh kemudian bapaknya mana nggak tahu, bapaknya Salome, apa Salome, satu lubang rame-rame ya. Nggak jelas bapaknya siapa ya kan. Nah, kemudian menjaga diri dari penyakit yang ditimbulkan dari perzinahan seperti penyakit kelamin ya. Kemudian menghindari dosa-dosa lain yang diakibatkan saat melakukan zina. Ini biasanya kalau bayi hasil zina itu akan menyebabkan perbuatan yang haram lagi. Contohnya apa? Pengguguran kandungan ya, kemudian bisa jadi bunuh diri atau mungkin juga membunuh anaknya dan pacar gelapnya itu yang dihamili itu. Ya, jadi dosanya sangat berantai. Kemudian memberikan efek jera kepada orang lain. Nah, kesimpulan dari yang kita bahas tadi anak-anak, dari pertama kesimpulannya apa? Jangan berbuat zina. Yang pertama tadi surat. Oke, apa kira-kira kesimpulannya? Surat Al-Isra berisi tentang apa? Ya, larangan melakukan perbuatan zina. Apalagi kesimpulannya? Apalagi kesimpulannya? Yang berikutnya, apa itu pergaulan bebas? Tanpa peraturan. Ya, pergaulan yang tanpa didasari dengan norma agama dan aturan. Ya, zina. Apa pengertian zina? Ya, hubungan suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah. Ya, kemudian mendekati atau perbuatan mendekati zina adalah semua perbuatan yang dapat mengakibatkan pelakunya terdorong melakukan zina lagi. Berikutnya, pergaulan bebas. Apa itu pergaulan bebas? Tadi sudah ya. Baik, kemudian surat An-Nur ini tentang hukuman. Ya, hukuman bagi yang melakukan perbuatan zina. Zina ada dua. Yang pertama zina muhsan. Apa itu zina muhsan?
yang dilakukan oleh orang yang sudah pernah menikah. Ada zina ghairu muhsan apa? Ya, zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah. Baik, anak-anak selesai. Siapa yang mau bertanya? Ada yang mau tanya tentang zina, tentang perbuatan atau tentang pergaulan bebas? Kenapa? Udah muhrim, Pak, udah nikah. Tapi kenapa tidak main zina? Gimana maksudnya? Kan katanya zina muhsan kan Iya. udah nikah. Iya, Kan kalau udah nikah kan udah muhrim. iya. Kenapa zina? Orang lain si A, si B menikah. Ini laki-laki, ini perempuan menikah. Ya, entah itu masih hubungan sah ataupun sudah cerai. Sudah menikah toh? Nah, kemudian di luar itu dia melakukan hubungan suami istri dengan orang lain. Bukan dengan istrinya sendiri, bukan. Iya, jadi melakukan zina kan di luar pernikahan. Bukan istrinya. Iya, tapi dengan orang lain. Tapi ini orang iya sudah menikah. Nah, itu namanya zina muhsan. Selingkuh kayak Iya, selingkuh. Selain silakan. Yang mau ditanyakan? Ada yang lain? Ayo, mumpung. Itu saja. Anak laki-laki ada yang mau tanya? Ya, ada yang tanya? Baik, kalau nggak ada yang tanya, anak-anak, untuk sementara pertemuan kita cukupkan sampai di sini. Selebihnya evaluasi. Ya, evaluasi itu nanti Bapak akan kirimkan link ya pembelajaran. Nanti kalian kerjakan, kemudian dikirim melalui link itu. Ya, baik anak-anak, kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri pertemuan kita dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma lam tarini wardudhu ilayya inda ajati ilaihi wa la tunsini ya rabbal alamin. Baik, terakhir pesan Bapak, tolong no free sex. Ya, stop free sex right now and forever. Ya. Bukan cuma right now saja, tapi tomorrow-nya ndak. Ya, right now and forever. Ya, kemudian anak-anak, ini yang penting, katakan tidak dalam pergaulan bebas. Kalian harus pilih-pilih teman ya. Sekarang ini teman banyak yang jadi apa, biasa bahasanya apa namanya ya, teman dalam selimut. Ya, maksudnya apa teman dalam selimut? Ya, itulah, padahal dekat ya, tapi ternyata menikam dari belakang. Baik, itu saja anak-anak. Bapak akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.